Oke, selamat pagi menjelang siang ya. Kita lanjutkan lagi shift kedua. Ya. Yang online sudah kelihatan ini PPT-nya. Halo? Yang online. Kelihatan, Pak. Oke, makasih. Baik, kita masuk ke shift kedua. Kita akan bahas ini soal latihannya ya. Saya akan bahas soal latihannya, tolong perhatikan. Nomor 1 adalah D kuadrat Y per DX kuadrat dikurang 7 DY per DX ditambah 12Y. Ada kalanya ini soalnya begini, Y double aksen min 7 kali Y aksen tambah 12Y sama ya. Anda tahu soalnya bisa buat yang atas ke bawah sama. Kan tadi saya sudah tunjukkan Anda tadi di sini bahwa tunang kedua itu adalah Y double aksen, tunang pertama adalah Y aksen ya. Jadi bisa begini ya. Langkah pertama adalah Anda menggunakan terjemahan ini. Ini terjemahan ini apa? D dalam operator D kuadrat kali Y itu. Min 7 kali terjemahkan DY pada X atau Y aksen itu adalah D kali Y tambah 12Y sama dengan 0. Yang samanya adalah Y. Enak, keluarkan Y-nya. D kuadrat min 7D tambah 12 kurung kali Y. Ingat Y tidak mungkin 0 ya. Y tidak mungkin 0. Perhatikan Y tidak mungkin 0. Karena tidak mungkin 0, maka inilah yang sama dengan 0. Itu yang disebut persamaan eigen. Ya, persamaan eigen di mana D diganti alfa. Boleh alfa, boleh M. Ya, saya pakai alfa. Jadi alfa kuadrat kurang 7 alfa tambah 12 sama dengan 0. Nah, ini uraiannya apa nih? Itu jumlahnya. Jumlahnya adalah koefisien alfa min 7. Koefisien alfa. Dan AC kalinya ujung kali ujung. Di depan alfa kuadrat 1 kali plus 12 plus 12. Ya, ini AC kalinya kali berapa kali berapa 12? Mungkin Anda tahu 3 kali 4. Tetapi supaya jumlahnya min 7, berarti ini min ya. Min 3, min 4. Betul enggak? Kalau AC kali enggak masalah, min kali min plus 3 kali 4 12. Jumlahnya min 3 ditambah min 4. Hasilnya min 7. Berarti sini min 3, min 4. Boleh terbalik. Min 4, min 3. Boleh. Ya, sehingga ini alfa satunya. Oh, ini sudah. Oh, belum ya. Belum tanya. Plus 3. Dan alfa 2-nya adalah plus 4. Jadi ini mempunyai 2 angka yang berbeda. Difference. Ya, difference berbeda. Atau karena mempunyai 2 angka yang berbeda, maka solusi umum homogennya apa? Adalah Y sama dengan C1 E pangkat alfa 1 X ditambah C2 kali E pangkat alfa 2 X. Sehingga Y sama dengan C1 kali E pangkat alfa 1-nya 3. Boleh terbalik ya, ingat boleh terbalik. Ditambah C2 kali E pangkat 4X. Jadi misalkan C1 E pangkat 4X tambah C2 kali E pangkat 3X. Jadi boleh terbalik. Dua-duanya benar ya. Artinya mempunyai 2 jawaban gitu. Oke? Ini contoh 2 akar yang berbeda, difference. Jelas sampai sini? Yang online jelas? Halo? Ya. Jelas, Pak. Ya. Ini homogen. Nanti kalau ya baik. Nanti yang non homogen tetap dikerjakan yang homogen ini tetap. Lebih lengkap lagi. Dia ditambah lagi dengan solusi partikular. Ya, partikular atau solusi khusus namanya ya. Ya, berikutnya akan kita pelajari tentang solusi khusus ya atau partikular. Oke, contoh nomor 2. Nomor 2 tadi
Ini D kuadrat Y pada X kuadrat kurang 8 DY pada X tambah 16Y sama dengan 0. Ya. Nomor 2. D kuadrat Y per DX kuadrat dikurang 8 DY per DX ditambah 16Y sama dengan 0. Ini kadang-kadang soalnya Y double aksen min 8Y aksen tambah 16Y sama dengan 0. Sama ya. Jadi soalnya bisa bentuk yang atas atau yang bawah. Kemudian ini terjemahkan dalam operator D ini adalah D kuadrat kali Y. D itu operatornya. Kurang 8 kali DY pada X adalah D kali Y tambah 16Y sama dengan 0. Yang sama ini adalah Y-nya. Kita keluarkan yang sama. D kuadrat tinggallah D kuadrat min 8D tambah 16 kurung kali Y sama dengan 0. Ingat Y tidak mungkin sama dengan 0. Ingat tuh. Jadi inilah yang 0 sama dengan 0. Itu disebut persamaan Eigen. Ya. Persamaan Eigen atau disebut juga persamaan karakteristik nama lainnya. Yaitu D-nya ganti alfa ya. Di D-nya sama dengan alfa kita ganti. Alfa kuadrat min 8 alfa tambah 16 sama dengan 0. Y tidak ada ya. Y-nya yang di sini. Y tidak mungkin sama dengan 0. Nah ini segitiga Pascal coba. Asalnya alfa kuadrat alfa. Terus ini 16 adalah 4 kuadrat. Enak. Coba dilihat kuadrat enggak? Halo? Kuadrat utama alfa kuadrat 2 kalinya. 2 kali alfa kali min 4 min 8 alfa tambah min 4 pangkat 2 plus 16. Betul ya? Berarti alfa kurang 4 sama dengan 0 kali alfa kurang 4 sama dengan 0. Alfa 1 4, alfa 2 4, maka alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan 4. Betul enggak? Baru Anda jawab sini. Solusi umum homogen lambangnya YH ya. Homogen itu H, jadi YH adalah, ingat kalau dua akar kembar rumusnya C1 tambah C2X kurung E pangkat alfa X. Ini alfanya 4 ya, alfanya 4. Ini yang dua kembar. Kalau 3 kembar C1 tambah C2X tambah C3X pangkat 2. Kalau 4 kembar C1 tambah C2X tambah C3X kuadrat ditambah C4X pangkat 3 kurung kali E pangkat alfa X. Ya, hati-hati ini. Sehingga ini solusi homogennya adalah C1 tambah C2X-nya tidak diganggu. Ini dalam X, kalau dalam T, C1 tambah C2T, E pangkat alfa T. Ya. Nah ini alfa 1, 2-nya 4, jadi 4X. Sudah selesai. Ya, tidak sulit kan? Nah, ini contoh dari persamaan diferensial yang mempunyai 2 akar kembar atau 2 akar yang sama. Ya. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau tanya. Any question so far? Yang di online ada yang mau tanya? Gak ada, Pak. Baik. Ini kalau diketahui dari sekretariat saya diomelin. Yang online tidak ada yang online kecuali yang dapat izin, gitu ya. Yang dapat izin cuma saudara Dava saja, ya. Karena ada musibah dulu. Ya, coba yang lain yang mungkin siapa dia? Dia apa tadi? Kebanjiran itu mungkin ya di Tangerang hujan itu bisa lebat sekali tadi pagi. Ya, kalau yang banjir saya ngerti juga. Oke lah, yang hari ini kalau bisa minggu depan yang tidak berhalangan coba datang ya. Kecuali kalau ada banjir itu di luar dugaan ya. Masih satu soal lagi yang contoh dari
dua akar berbentuk bilangan kompleks, ya. Sehingga kita menggunakan formulanya. Sudah nih? Halo? Yang online sudah? Oke? Have you finished? Online. Oke, kalau sudah, kita masuk lagi yang berikutnya. 1, 2, 3 kosinnya. Berikutnya adalah yang ketiga, adalah D kuadrat Y per DX kuadrat tambah 2 DY per DX tambah 3Y. Atau soal ini bisa juga Y double aksen tambah 2 Y aksen tambah 3Y sama dengan 0. Jadi Anda kenal juga ya, bentuknya ada dua macam. Ini kita ubah dalam operator D menjadi apa? D kuadrat kali Y tambah 2 kali DY per DX adalah D kali Y tambah 3Y sama dengan 0. Yang sama Y-nya kita keluarkan. D kuadrat tambah 2D tambah 3 kurung kali Y sama dengan 0. Ingat Y tidak boleh sama dengan 0. Jadi yang sama dengan 0 ini. Ini disebut persamaan Eigen. Ya. Persamaan Eigen atau karakteristik adalah alfa kuadrat tambah 2 alfa tambah 3 sama dengan 0. Bisa uraian enggak? Jumlahnya 2 AC kali 3. Nah, bisa kan? Jumlahnya sama dengan 2 AC kalinya 3. 1 kali 3. Dijumlahkan 4. Min 1 min 3 jadi min 4. Enggak bisa juga. Jadi berarti ini kita gunakan rumus ABC. A-nya sini adalah 1, B-nya adalah 2, dan C-nya adalah 3. Jadi kita gunakan rumus ABC. Ya, rumus ABC. Alfa 1, 2 adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sehingga alfa 1, 2 adalah min B. B-nya berapa? Sini. B-nya adalah 2 plus minus akar B-nya 2. B kuadrat min 4. A-nya 1. C-nya 3. A-nya 1. C-nya 3. Per 2A. A-nya 1. Paham ini? Halo? Ya, mengikuti yang... Jadi kaitannya semua ilmu Anda bilang tidak ada hubungan, ada ya. Dari Anda belajar SD, SMP, paling banyak di SMP punya SMP yang banyak kaitannya sama SMA. Ya. Selalu ada relevansinya, ada hubungan. Ya. Maka dari sini kita dapat di alfa 1, 2-nya dalam bentuk bilang kompleks. Karena ini 2 kurang 4, ini min 4 kali 1 kali 3 min 12. 4 kurang 3 berapa? 4 kurang 12 min 8. Min 8. Jadi bilangan imajiner ya, ada imajiner, jadi ini akan jadi alfanya dalam bilangan kompleks. Oke. Yang online ada yang mau tanya? Onsite ada yang mau tanya?
Jadi setelah kita selesai itu baru kita masuk ke PD tingkat 2 atau order 2 non homogen. Nah, kalau bercerita tentang non homogen pasti dia menggunakan homogen dulu. Jadi tetap yang kita pelajari ini diulang lagi. Ditambah dengan solusi partikular atau solusi khusus. Digabung itu baru solusi umum lengkapnya ya, solusi umum dari PD yang secara lengkap. Yaitu solusi homogen ditambah solusi partikular atau solusi khusus nama lainnya. Ya. Ada pertanyaan dari onsite dan online? Halo. Ada pertanyaan tanya ya, jangan malu bertanya. Kalau sini baru tanya tidak mengerti, akibat tidak mengerti, biarnya gagal. Fail. Oh, sudah saya teruskan ya. Jadi alfa 1,2-nya berapa? Alfa 1,2-nya adalah min 2 plus minus akar berapa tuh? 2 kuadrat adalah ya, ini 2 kuadrat adalah 4 dikurang 4 ke 1 kali 3 12. Jadi 4 dikurang 12 per 2 kali 1 2 ya. Penyebutnya 2. Sehingga ini sama dengan min 2 plus minus akar min 8 per 2. Oke. Kemudian ini dipecah lagi min 2 plus minus. Akar 8 itu sama akar min 1 kali akar 8. Per 2. Min 2 plus minus. Akar min 1 adalah imajiner. Akar 8 berapa? 2 pangkat 3. Akar 2 pangkat 3. 2 akar 2 ya. 3 bagi 2 kan 1, sisa 1. Gitu ya. Enak. Atau boleh nggak begini, akar 4 kali akar 2. 8 itu 4 kali 2 kan? Akar 4 2, akar 2 tetap. Itu jadi gampang. Akar 8 adalah akar 4, yaitu 2 kali akar 2. Ya. Kalau enggak ragu, bikin gini boleh. Akar 8 itu adalah sama dengan akar 4 dikali akar 2. Per 2. Sama dengan min 2 plus minus I kali akar 4 adalah 2. Akar 2 tetap ini, akar 4 ini 2 kan? Per 2. Sama dengan min 2 bagi 2. Min 1 plus minus 2 bagi 2, 1 kan? Tinggal I akar 2. Nah ini bilangan kompleks. Berarti ini A-nya min 1, ini B-nya. Kosen I. Ya. Kosen I-nya adalah akar 2. Oke. Baru jawab sini solusi umum
homogen berapa sini? Solusi umum homogennya adalah YH sama dengan E pangkat AX, itu dalam X ya, dikali A besar kali cos BX ditambah B besar kali sin BX. Sehingga solusi homogennya adalah E pangkat A-nya min 1X, ya, min 1X kali A besar kali kosinus dari BX. B-nya sendiri akar 3, akar 2 sorry ya. B akar 2 kali X apa? X akar 2 ditambah B besar kali sin B-nya akar 2 kali X. Jadi X akar 2. Akar 2 ya. Atau ini adalah E pangkat min X kali A besar kali cos X akar 2 ditambah B besar kali sin X akar 2. Inilah solusi. Sudah paham? Ini bentuk bilangan kompleks. 2 akar bilangan kompleks. Mengapa disebut solusi umum? Karena A besar dan B besar kita tidak tahu nilainya. Ya. Maka dikatakan solusi umum. Ada yang kurang jelas dari online? Dari onsite? Ada yang tanya? Nah, selesai sudah yang tentang homogen. Maka sebentar lagi kita pelajari PD tingkat atau order N, tingkat N atau order N non homogen. Ya. Nah, di sana kita temu ada 3 bentuk yang menyebabkan fungsinya yang non homogen. Ada eksponensial, ada trigonometri, ada polinom. Ya. Cukup jelas yang dari online? Dari onsite? Kalau ada mau tanya silakan. Saya sebentar lagi akan memasuki PD tingkat N atau order N non homogen. Oke. Kalau tidak ada, kita masuk dengan persamaan diferensial tingkat N atau disebut juga order. Tapi adakah buku lain order? Ada R di belakang gitu. Order. Order N. Biasanya order N atau tingkat N non homogen. Non homogen. Ingat non homogen tidak homogen ya. Kapan terjadinya? Misalnya D kuadrat Y per DX kuadrat. Ini contohnya 5 daripada ini adalah yang sebelah kiri ini sama dengan soal yang kita pelajari sebelumnya. Sama dengan fungsi X, di mana fungsi X-nya tidak boleh sama dengan 0. Fungsi X-nya tidak sama dengan 0. Apa saja fungsi X yang ada? Nah itu. Yang ada adalah eksponensial. Ya. Dengan syarat nanti E pangkat X adalah D sama dengan A. Karena E pangkat KX, D sama dengan K, boleh. Yang kedua adalah berbentuk trigonometrinya cos AX dan sin AX. Ini ya. Ini syaratnya adalah D kuadrat adalah min A kuadrat, akan kita buktikan nanti. Kemudian yang terakhir adalah berbentuk polinom AX kuadrat tambah BX tambah C. Ya, ini adalah polinom. Ini dilakukan apa? Bagi berekor ya. Dilakukan bagi berekor.
berekor. Jadi bentuknya ada tiga macam nih. Jadi yang menyebabkan non homogen itu ini berbentuk eksponensial, masih adanya D sama E pangkat AX, ya, fungsi X ini dengan E pangkat AX, berarti D sama dengan A. Kemudian trigonometrinya cos AX dan sin AX, di mana D kuadrat adalah min A kuadrat. Dan ketiga adalah berbentuk AX kuadrat tambah BX tambah C atau lebih, disebut polinom secara umum. Ini terjadi dilakukan pembagian atau dilakukan bagi berekor, ya. Oke. Nah, sebentar lagi akan kita jelaskan mengapa kalau bentuknya adalah E pangkat AX, D sama dengan A. Kalau cos AX atau sin AX, mengapa D kuadrat sama dengan min A kuadrat? Kalau polinom dilakukan bagi berekor. Ya. Sudah sampai sini? Halo? Hey, finish? Yang online sudah selesai? Online? Mana suaranya? Halo? Ada suara. Tidur ya? Oke, kita lihat ini yang pertama. Yang pertama adalah fungsi X-nya adalah eksponensial. Mengapa D sama dengan A? Why? Tanda tanya. Mengapa D sama dengan A? Ya. Nah, kita mulai diferensial, ini operator D ya. Diferensial dari E pangkat AX adalah apa? Diferensial dari E pangkat AX adalah, coba kita turunkan. Halo? E pangkat U kali U aksen. Betul nggak? U aksen, enak? E pangkat U turunkan E pangkat U kali U aksen. Ya. E pangkat U kali U aksen. Jadi ini tasalin D dari E pangkat AX adalah, nah, E pangkat AX kali A. Ya enggak? A kali 1 nih. A kali 1. X turunan 1 enggak? Ya, A kali 1. Ini hasilnya adalah D dari E pangkat AX adalah A kali E pangkat AX. Kalau ini saya kurung gini, berarti D sama dengan A enggak? Anda lihat. E pangkat AX-nya kiri kanan sama. Berarti ini D sama dengan A enggak? Halo? Sebutlah bahwa D, apa namanya, operator D-nya ini sama dengan A. Jelas? Kalau eksponensial. Ya. Itu yang pertama. Oke. Any question? Yang online, ada yang mau tanya? Online? Iya Pak, nggak ada Pak. Nggak ada. Baik. Kalau nggak ada, sebentar lagi kita masuk yang kedua. Yang kedua tadi ya. Yang kedua, mengapa kalau dia cos AX atau sin AX kok dipakai D kuadrat dengan min A kuadrat? Why? Ya, mengapa ya? Ini mengapa juga. Oke. Yang kedua adalah kita bagi dua sini. Jadi fungsi X-nya di sini adalah cos AX. Di sini fungsi X-nya adalah sin AX. Nah, kita mulai pakai operator D. D dari AX berapa? D AX. Sorry.
Oh, DAX. D dari cos AX. D dari cos AX. Biasa aja lah. Dengan cos apa? Halo? Dengan cos. Min sin U kali U aksen ya. Min sin U kali U aksen. Nah, X turunannya 1 ya. X turunannya 1. Sehingga hasilnya apa? A kali 1 A. A min A kali sin AX. Maka D dari A. Sekarang turunan keduanya. Turunan keduanya D kuadrat dari cos AX. Sama dengan apa? Min A kali. Nah, turunkan lagi sin. Sin turunan. Tadi sin. Cos turunannya sin. Betul ya? Min sin ya. Turunan cos min sin. Dapatnya ini min A sin AX. Sekarang turun kedua turunkan lagi. Min A kali. Ya, min A kali. Turunan sin U. Apa? Sin U turunannya apa? Halo? Yang online turunan sin U apa? Cos U ya. Cos U kali U aksen. Biasanya min A kali cos AX kali AX turunannya 1. 1 kali A. A. Jadi hasilnya sini apa? Min A kali A. Min A kali A. Min A kuadrat kali cos AX ya. Ini sama ya. D kuadrat dari cos AX. Atau mau kurang juga boleh. Ini cos AX ya. Mau kurung boleh. Ini juga mau kurung juga boleh ya. Cos AX. Cos AX. Coba Anda lihat cos AX-nya sama. Berarti D kuadrat sama dengan min A kuadrat enggak? Halo? Itu bukti satu dulu. Bahwa D kuadrat sama dengan. Jadi kalau trigonometrinya adalah cos AX, berlakulah D kuadrat sama dengan min A kuadrat ya. Min A kuadrat. Min A kuadrat. Jelas? Ini kan cos AX sama dengan cos AX, berarti D kuadrat sama dengan min A kuadrat enggak? Nah, ini juga sama. Coba diferensial dari sin AX berapa? Dengan sin apa? Cos U kali U aksen. U aksennya tak ada X turun yang 1. Turun 1. A kali 1 A. Biasanya A kali cos AX. Terus ini turun keduanya. D kuadrat dari sin AX. Diturun lagi. A kali turunan cos apa? Turunan cos adalah min sin U kali U aksen. Betul enggak? Min sin U kali U aksen. Nah, ini ada X. X turunannya 1. 1 kali A. A. A kali A. A kuadrat kali min. Jadi min A kuadrat kali sin AX. Sin AX. Ini sama dengan D kuadrat dari sin AX. Sin AX sama sin AX sama enggak? Halo? Sama. Berarti D kuadrat sama dengan min A kuadrat. D kuadrat adalah min A kuadrat. Jadi kalau fungsi trigonometrinya adalah sin AX atau cos AX, pasti yang kita pakai adalah D kuadrat sama dengan min apa? Sama-sama kan? Baik sin AX maupun cos AX dapat hubungannya ada yang kita pakai D kuadrat adalah min A kuadrat. Sudah jelas? Ini pembuktiannya. Oke. Nah, kita masuk contoh sekarang. Ya, contoh yang tadi ya, contoh tadi tetapi ada non homogen ya. Ya, contoh 1. Contoh yang pertama adalah D kuadrat Y per DX kuadrat min 7.
DY pada X ini soal latihan tadi ditambah 10Y sama dengan eksponensial. Nah, ditanya solusi umum PD-nya. Solusi umum PD apa? Ya, ditanya solusi umum PD. Singkat ya, sol PD ini istilah dari Profesor Toto Daniel tadi, dosen ITB yang ngajar di BINUS dulu. Ya. Sayangnya beliau sudah almarhum pada usia 94 pada tahun 2013. Ya, solusi umum PD. Oke, ini terjemahkan dalam operator D, apa nih? Operator D, D kuadrat. D kuadrat. Y min 7. Ini D kali Y tambah 10Y sama dengan E pangkat 3X. Yang sama Y, keluarkan, faktorkan. D kuadrat kurang 7D tambah 10 kurang tambah 10 kali Y sama dengan E pangkat 3X. Sampai sini jelas? Nah, yang pertama adalah kita ambil ruas kanannya 0. Nah, itu yang soal latihan tadi. Yang pertama adalah D kuadrat kurang 7D tambah 10 kali Y sama dengan 0. Ini yang disebut apa? Solusi, bukan solusi. PD homogen nih. Ini PD tingkat 2 ya. Tingkat 2 ya. Tingkat 2 atau order 2 homogen. Ya, tingkat 2 atau order 2 homogen. Jadi tadi Y tidak mungkin 0 kan? Jadi ini yang sama dengan 0. Ini disebut persamaan eigen. Jadi ini persis sama yang tadi yang kita pelajari. Ini D sama dengan alfa tadi sudah dibuktikan. Ini adalah alfa. Alfa pangkat 2 kurang 7 alfa tambah 10 sama dengan 0. Ini kita faktorkan berapa? Jumlahnya min 7. Ya, tadi hasil kalinya 1 kali 10, 10. Apa tadi? Min 3 dan min 4. Atau min 4, min 3. Sehingga alfa satunya adalah plus 3. Alfa 2-nya adalah plus 4. Sehingga sini kita dapat apa? Solusi homogennya YH adalah apa? Karena mempunyai dua akar yang berbeda. Berlainan, difference. Yaitu apa? C1 E pangkat alfa 1X ditambah C2 kali E pangkat alfa 2X. Sehingga solusi homogennya adalah C1 kali E pangkat. Nah, alfa satunya 3 kali X ditambah C2 kali E pangkat alfa 2-nya 4X. Atau terbalik ya, boleh. Ini adalah solusi homogennya. Ini sama yang tadi ya. Halo. Ini sama persis dengan yang tadi. Nah, sekarang yang baru adalah solusi homogennya. Kita salin yang kedua adalah D kuadrat Y per DX kuadrat atau Y aksen, Y double aksen boleh ya. Dikurang 7 DY per DX. Sorry, ini yang kita ambil yang sudah diubah dalam operator D. Ya. Yang kedua adalah mana yang operator D tadi? Yang ini ya, yang ini. Kok bisa hilang? Kok hilang ya? Masih kelihatan yang online? Halo? Yang kedua hilang ya. Iya, Pak. Apa tadi? Yang ada ya? Yaitu yang ini yang ini yang sebelum satu Romawi tadi ini. Kita ambil D
D kuadrat kurang 7D ditambah 10 kurung kali Y sama dengan E pangkat 3X. Ini kok jadi gede ya? Persentasenya itu. Bentar. Kecilan nih, guys. 70%. Oke, 70% nih. Ya, ini sama dengan E pangkat 3X. Nah, ini yang kita mencari solusi partikular atau disebut juga solusi khusus. Ya. Yang kita ingin cari adalah solusi partikular tulisannya ya. Partikular atau disebut solusi khusus. Ya, partikular atau solusi khusus ya. Maka berapa Y-nya? Y partikular atau YP ya. YP atau YK sama ya. YP atau YK. Kalau ini kan YP. Kalau khusus YK sama ya. Solusi partikular atau solusi khusus adalah apa? E pangkat 3X per D kuadrat min 7D tambah 10. Jelas sampai sini? Halo? Nah, berapa YP-nya? Solusi partikular atau solusi khususnya adalah E pangkat 3X kita uraikan sesuai dengan yang tadi itu ada. Yang tadi uraian di akar apa ini? D ini. Alfa min 3, alfa min 4 berarti D ya. D min 3 kali D min 4 enggak? Sama enggak nih? D min 3, D min 4. Halo? Nah, caranya kalau ini E pangkat 3X, maka sini apa nih? Ini E pangkat AX. A-nya 3 enggak? E pangkat AX. A-nya 3. Berarti D sama dengan A tadi kan? D sama dengan A berarti sama dengan 3. Nah, Anda masukkan di sini. E pangkat 3X per D-nya diganti 3 ya. D-nya ini diganti 3. Jadi 3 kurang 3. Tidak boleh. Kalau ada yang sama, ini salah nih. Maaf kalau gitu soalnya harus kita ubah dulu ya. Maaf, ini jangan 3. Jangan ada yang sama akar. Nanti kita pelajari khusus yang sama satu akarnya atau 2 akarnya. Berarti ini harus kita ubah dengan angka lain ya, 2 misalnya. Kita ganti 2. Kita ganti 2 ya. Juga. Jadi jangan sama ya. Kalau sama ada cara lain lagi. 1 sama atau 2 akar sama ya. Jadi ini adalah tidak sama. Berarti sini 2. Ini 2, ini 2, ini 2. Terus yang di sini juga 2. Berarti ini bukan 3 ya, tapi 2. Ini adalah sorry. Ini juga. Jadi A-nya 2, D sama A sama dengan 2. Jadi di sini. Nah, kita ganti D-nya 2 ya. Jadi 2, D kurang 3, 2 kurang 3. Kali D kurang 4, 2 kurang 4. Berapa tuh? 2 kurang 3 adalah min 1. 2 kurang 4 adalah min 2. Sini apa tuh? E pangkat 3X per. Ini min 1. Min 1 ya. Min 1 kali min 2 berapa? Plus 2 enggak? Halo? Min 1 kali min 2 adalah plus 2. Ini adanya setengah E pangkat 3X. Inilah solusi partikulernya. Ya, solusi khusus. Atau nama lainnya apa? Solusi partikuler. Partikular. Tulisannya. Bacanya partikuler. Ya. Baru sini Anda jawab. Jadi solusi umum PD adalah Y sama dengan Y homogen
ditambah Y partikular. Y khusus, ya. Y khusus atau Y partikular. Ini rumusnya. Ya, ini merupakan formulanya. Maka Y sama dengan apa? Coba lihat tadi yang solusi homogennya apa? Ini ya. C1 kali E pangkat 3X tambah C2 kali E pangkat 4X. Salin. Solusinya sini C1 E pangkat 3X ditambah C2 E pangkat 4X ditambah solusi khusus atau solusi umum. Solusi khusus atau partikular berapa? Setengah E pangkat 3X. Jadi inilah solusi umum PD secara lengkap. Yaitu solusi homogen ditambah solusi partikular atau nama lainnya solusi khusus. So jelas? Ini solusi khususnya ya. Ini solusi homogennya. Ada pertanyaan di sini? Halo? Halo? Jelas ya? Nanti kita pelajari khusus yang kalau A-nya sama dengan salah satu akarnya atau A-nya sama dengan kedua akarnya gimana? Nah, itu udah ada rumus umumnya nanti dapat ya. Oke. Sampai sini jelas? Ya. Oke. Baik, kalau sudah bagaimana kalau ada satu akar yang sama? Apa yang terjadi? Kita lihat sini. Ya, bagaimana kalau satu akar yang sama? Aku nggak mau jalan. Jika ada satu akar yang sama, ya ada satu akar yang sama, gimana? Ya seperti contoh tadi, kalau ada satu akar yang sama, apa yang dilakukan? Halo? Ini cerita tentang solusi khusus, solusi ini ya. Jika ada satu akar yang sama, berarti apa? Kalau satu akar yang sama bagaimana? Kalau dua akar yang sama bagaimana? Sehingga kalau n akar yang sama bagaimana? Jadi itu ada rumusannya. Ya. Baik. Nah, seperti soalnya tadi juga kita ambil ya. Jadi D kuadrat Y per DX kuadrat. Sini kurang 7 DY per DX tambah 10 Y sama dengan E pangkat 3X. Pada akar di sini adalah 3 dan ini salah. Ini tadi ini bukan ini ya. Tadi soalnya apa ya? Oh, beda ya ini. Oh, ini 12 ya, sorry ya. Ini 12 baru benar. Bukan 10 tapi 12. Ya. Ini yang 12. Ya enggak? Kalau 12 3 dan 4, betul enggak? Kalau tadi kalau kita masukkan kalau enggak ada yang sama ya sudah. Kalau enggak ada yang sama berarti selesai dah. Jadi ini 3 dan 4 nih 12 ini kan. Betul enggak? Ini 12, 12. Maka 3 kali 4 12 ya. Jelas ya? Nah, sekarang ada yang sama nih satu akar ya. Ini 12 juga. Oke, 3 kali 4. Jadi ini sama jalannya yang tadi. Ini apa? Operator D-nya apa? D. Jadi ini E pangkat 3X. Yang tadi soalnya E pangkat 2X ya. Beda ya.
E pangkat 2X. Sekarang operatornya D kuadrat Y kurang 7DY tambah 12Y sama dengan E pangkat 3X. Kemudian Y-nya sama, dikeluarkan, jadi D kuadrat min 7D tambah 12 kurung, jadi jalannya itu juga ya, E pangkat 3X. Kemudian yang pertama adalah diambil D kuadrat kurang 7D tambah 12 kurung kali Y sama dengan 0. Ini yang disebut PD apa? PD tingkat 2 homogen ya. Ini adalah PD order ya, bisa order atau order 2 atau tingkat 2 homogen. Y nak mungkin 0 ya, Y nak mungkin 0, jadi ini yang 0. Disebut persamaan ergen. Persamaan ergen atau persamaan karakteristik. Yaitu apa? Alfa kuadrat kurang 7 alfa tambah 12 sama dengan 0. Difaktorkan dengan tadi sama min 3 dan min 4, betul enggak? Sehingga alfa satunya 3, alfa 2-nya 4. Jadi dua akar berbeda. Nah, jadi ini sama menjadi Y homogennya adalah YH C1 E pangkat alfa 1X ditambah C2 E pangkat 3X. Alfa 2X. Alfa 2X. Sehingga solusi homogennya adalah C1 E pangkat alfa 1-nya 3. Sedangkan alfa 2-nya adalah 4. Jadi inilah solusi homogen. Sampai sini jelas? Nah, baru kita masuk yang kedua. Nah, ini tadi. Yang kedua adalah diambil dari sini. D kuadrat min 7D. D kuadrat min 7D tambah 12. Kurung kali Y sama dengan E pangkat 3X. Anda perhatiin ini. Di sini ada akar-akarnya. Ada 3 enggak sini? Ada. Di sini A-nya berapa? Ini A-nya sama dengan 3 enggak? E pangkat AX. E pangkat AX, A-nya 3. D sama dengan A, sama dengan 3, ya enggak? Syaratnya D sama dengan A, kan? Oke? Maka solusi khususnya berapa? E pangkat 3X per D kuadrat min 7D tambah 12. Nah, kalau ini khusus atau partikular sama ya. Boleh kalau Anda mau pakai K atau pakai P boleh ya. Ini boleh. Jadi ini boleh menggunakan solusi partikular atau solusi khusus. Boleh ya. Ini boleh difaktorkan sesuai yang tadi. Apa tadi? D min 3 min 4. Nah, ini Anda lihat 3 kurang 3, 0 kan? Halo? D kurang 3, 0 lah. Kalau D ini sama dengan 3, ini saya masuk sini. 3 kurang 3, 0. 3 kurang 4, min 1. Kalau dibagi 0, apa jawabnya? Tak terdefinisi. Ini bukan limit. Kalau limit dibagi 0, tak hingga. Enak. Halo? 3 kurang 3, 0. Sesuatu bagi 0, tak terdefinisi. Tak bisa. Nah, caranya yang sama dengan 0 ini dipisahkan sendiri. Ini sama dengan apa? Ya, ini yang menyebabkan 0 ya. Berarti ini adalah yang tidak 0 di depan. Seperti D min 4, ini kan tidak 0. Terus ini D min 3 dari E pangkat 3X. Gitu ya. Nah, D ini boleh diganti nih. Yang tidak 0 diganti sepertiga min 4. Terus ini ada rumusnya. Ada dua cara. Ini cara langsung. Ini artinya E pangkat 3X. Ya. Terus ini E pangkat 3X. Oh, ini salah. Oh ya, ini naik ke atas jadi pangkat min 1 enggak nih? Ini D min 3 di bawah. Kalau naik ke atas D pangkat min 3 pangkat min 1 enggak? Halo? Benar enggak? U naik ke atas ke U pangkat min 1 kan? Jadi seper D min 3 sama enggak D min 3 pangkat min 1? Ini kalau E pangkat 3X ada depan, ini adalah D pangkat min 1 dari berapa nih?
Ini alfanya dihilang aja, jadi D dari 1 artinya. Ya, dari 1. Atau ini E pangkat 3X kali 1 kan, satunya ini tuh. Sehingga ini hasilnya apa? 1/3 kurang 4 min 1 dari apa? E pangkat 3X. Anda tahu terjemahannya? Inverse D artinya integral enggak? Halo? D pangkat min 1 itu sama enggak 1/D? Inverse dari diferensial apa? Integral enggak? Inverse dari diferensial adalah integral. Integral dari 1 dx. Sehingga ini hasilnya 1 bagi min 1. Min 1 E pangkat 3X. Integral 1 dx apa? X. Halo? X. Sehingga hasilnya apa? Min X. X ini letak di depan ya. X E pangkat 3X. Ini adalah solusi partikular ya, YP atau YK, solusi khusus. Kok pada diam aja deh. Udah pusing. Hah? Ini solusi partikularnya. Baru Anda jawab jadi apa? Solusi umum. PD adalah Y sama dengan Y homogen tambah Y partikular atau Y khusus. Nah, tadi Y partikularnya apa tadi? C1 E pangkat 3X ditambah C2 E pangkat 4X tambah solusi khusus berapa tadi? Ini. Solusi khususnya adalah min X E pangkat 3X. Ya. Min X Anda lihat kalau dia punya satu Anda lihat kalau dia mempunyai satu akar yang sama makanya kali X pangkat 1. Anda lihat hasilnya. Nanti Anda lihat kalau dia mempunyai dua akar yang sama dengan A-nya sama dengan dua akar kembar, maka ini dikali sekian X kuadrat. Kita coba Anda ya. Halo. Sehingga ini kita lihat sini. Jika A jadi ini jika A dari ya A-nya sama dengan dua akar dari persamaan eigen. A itu E pangkat AX ya. Ini datangnya dari E pangkat AX. A-nya ya. Maka pasti jadi pangkat 2. Jadi kita lihat contohnya D kuadrat Y per DX kuadrat dari min 10 sorry. Min 10 DY per DX ditambah 5 kuadrat 25 Y sama dengan E pangkat 5X. Ini operator D apa? D kuadrat Y 10 DY tambah 25Y E pangkat 5X. Terus ini keluarkan Y-nya. D kuadrat kurang 10D tambah 25 kurung kali Y sama dengan E pangkat 5X. Ini. Yang pertama adalah apa? Diambil D kuadrat kurang 10D tambah 25 kurung kali Y sama dengan 0. Ini ada apa? PD order atau tingkat 2 homogen. Homogen. Maka persamaan eigennya apa? Persamaan eigen adalah alfa kuadrat kurang 10 alfa tambah 25 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan ini adalah alfa kurang 5 pangkat 2 enggak? Coba kuadrat suku utama alfa kuadrat 2 kalinya min 10 alfa tambah kuadrat kedua suku kedua min 5 pangkat 2 25. Sehingga ini alfa kurang 5 kali alfa kurang 5 sama dengan 0.
alfa 1 5, alfa 2 5, sehingga alfa 1 dengan alfa 2 sama dengan 5. Betul nggak? Kembar 2. Oke ya. Kembar 2. Maka sini solusi homogennya YH adalah C1 tambah C2X. Ingat yang tadi aturannya. Dari 2 akar kembar C1 tambah C2X tambah akar 3 kembar berapa? Tambah C3X kuadrat. 4 kembar tambah C4 X pangkat 3 ya. Kali E pangkat alfa X. Sehingga Y homogennya C1 tambah C2X. Nah, berapa tadi? Akar kembarnya 5. Angka 5 ya. Berarti ini E pangkat 5X. Sampai sini jelas? Halo. Nah, sekarang baru kita masuk mencari solusi khususnya. Anda lihat nanti hasilnya pasti ada mengandung X kuadrat. Kalau 1, X pangkat 1 aja ya. Nah, yang kedua adalah tadi apa? D kuadrat min 10D ditambah 25 Y sama dengan E pangkat 5X. Maka Y partikular atau Y khusus adalah apa? E pangkat 5X dibagi D kuadrat min 10D tambah 25. Ini bisa di apa? Oh ya, ini adalah PD order tingkat 2 non homogen ya. Non homogen, tidak homogen ya. Jadi ini E pangkat 5X dibagi ini menjadi D kurang 5 pangkat 2. Kalau masukkan, oh ya ini A-nya nih. 5 ya. A-nya 5. Maka D sama dengan A sama dengan 5 enggak? Halo? Nah, kalau ini masukkan D-nya 5, 5 kurang 5, 0. 0 pangkat 2 penyebutnya. Kalau penyebutnya 0, tak terdefinisi. Lantas apa yang dilakukan? Nah, ini sama dengan, ini kan artinya ini naik ke atas, apa nih? D pangkat 5X, ini naik ke atas jadi D min 5 pangkat min 2 ya. Angka belakangnya ada 1 yang bilang. Kalau ada angka 3, ya misalnya ini 3E pangkat 5, 3-nya di sini. Ya. Nah, ini sama dengan apa nih? E pangkat 5X dari D pangkat min 2 dari 1 enggak? Alfanya ini hilang ya. Nanti kita pelajari yang lebih detail ya. Ini oke. Terus E pangkat 5X, D pangkat min 2 ini sama enggak? D pangkat min 1 kali D pangkat min 1 kali 1. Betul enggak? Sama? D pangkat min 2 itu sama enggak? D pangkat min 1 kali D pangkat min 1. Halo? Ya. Berarti ini adalah E pangkat 5X. D pangkat min 1 itu apa? Integral enggak? Inverse dari diferensial adalah integral. Ingat, D pangkat min 1 itu sama dengan integral. Inverse dari diferensial adalah integral. Jadi integral 1. Karena integralnya ada 2, dx-nya ada 2. Ya. Pertama kita kerjakan yang paling dalam dulu. Berapa nih? E pangkat 5x integral. Nah, integral dari 1 dx berapa? X ya. Ya enggak? Terus berapa YP lagi? YP, Y partikular atau Y khusus adalah E pangkat 5x. Nah, Anda lihat. Ini saya salin ya. Integral X dx. Ini hitung berapa? E pangkat 5x kali integral X pangkat 1 dx. Apa? 1/1 tambah 1. X pangkat 1 tambah 1. Nah. Jadi hasilnya adalah setengah X kuadrat E pangkat 5. Benar enggak ada kali X kuadrat nih Anda lihat. Kalau dia mempunyai 2 akar kembar dari persamaan eigennya dan A-nya itu E pangkat AX, A-nya sama dengan akar kembarnya itu 2, pasti X kuadrat. Kalau kembar 3, X pangkat 3. Kembar 4, X pangkat 4. Ya. Oke, baru yang jawab. Jadi solusi umum PD adalah Y sama dengan Y homogen tambah Y partikular atau Y khusus. Khusus ya. Partikular. Nah, Y sama dengan tadi apa? Jadi di sini tadi C1 tambah C2X kali E pangkat 5X. Betul nggak yang tadi? Coba lihat. Solusi khususnya mana tadi?
Ini dia. Solusi khususnya ini. C1 tambah C2X kali E pangkat 5X ya. Ditambah solusi khusus. Ditambah setengah X kuadrat E pangkat 5. Ini yang tadi saya katakan. Kalau dia sumber 2 sama, berarti ini kali X kuadrat. Kalau 1 kali E pangkat 1. Sudah jelas ya? Jadi ini ada koefisien setengahnya, hati-hati ya. Sampai sini jelas? Oke, sampai sini. Tadi 1 ya. Jadi kalau demikian, apa kesimpulannya tadi? Kalau satu suku, oke lah ya. Sudah ngerti ya, jadi dapatnya itu. Tetapi ada cara lainnya lagi, gini. Kalau misalnya yang tadi ya, untuk cari solusi khususnya yang pertama dulu tadi, mana ya? Yang satu akar sama tadi. Ini. Kalau gini gimana? Ini saya catat ya, YP, misalnya yang mencari solusi khusus. YP tadi adalah apa tadi? Seper E pangkat 3X per D min 3 kali D min 4. Ini 3 ke 3 0. Ini kan jadi 0 itu kan. Nah ini ada cara yang lainnya adalah ini seper D min 4 di depan. Terus ini seper D min 3 dari E pangkat 3X. Ini belakangnya. Di mana D-nya berapa tadi? 3 ya. Di sini kan bisa tahu D-nya sama dengan A sama dengan 3 kan. Di A-nya. Ini kalau kita masukkan, ini seper 3 min 4. Ada rumusnya nih ya. Kalau ada seper D min 3, itu ada rumusnya. Nah, kita terangkan dulu lagi nih. Jadi kalau ada seper D min A dari fungsi X, itu sama dengan apa? Y. Saya ini sama dengan Y nih. Ya, ini Y partikular ya, Y ya. Belakangnya ini enggak. Halo, ini kita mau cari hubungannya apa nih? Rumusnya. Kita mau lihat rumusnya apa nih? Kalau begini, rumusnya apa? Ya, rumusnya adalah kalau ini kita kali silang, apa yang terjadi? Kali silang. D min A kali Y sama dengan fungsi X. Betul nggak? D min A ini kita kali silang. D min A Y sama dengan ini. Ini kalikan DY min AY sama dengan fungsi X. DY itu adalah DY terhadap X. DY pada X kurang AY sama dengan fungsi X. Ini PD apa nih? Ini adalah PD linier. Di mana bentuk umumnya adalah DY per DX tambah PX kali Y sama dengan QX. Betul nggak? Di mana PX-nya berapa? Y sama dengan Y berarti PX-nya min A. Ya, min A. Terus QX-nya sama dengan apa? QX-nya adalah fungsi X. Nah dari sini dapat kita cari mediatornya apa? SX sama dengan apa? E pangkat integral PX dx sama dengan E pangkat integral PX-nya adalah min A dx sehingga hasilnya E pangkat min AX. Betul nggak? Integral dx kan X. Min A konstan. Pada lemas semuanya. Halo. Engineering. Ingat engineering Anda nih. Min A dx, min AX. Ya enggak? Integral min A konstan, min integral dx kan X. Integral 1 dx kan X. Berarti min A konstantanya integral dx X.
Oke ya, baru sini solusi umumnya apa? Solusi umum dari PD linier adalah Y adalah 1 Sx kali integral Sx kali Qx kali Dx. Nanti C-nya kita ambil 0 ya. Di mana C-nya kita ambil sama dengan 0. Sehingga Y ini sama dengan apa? 1 E pangkat min AX. Ini ada min ya. Kali integral E pangkat min AX kali Qx Dx. A-nya alfa ya. Dia min A. Sehingga ini naik ke atas, Y sama dengan apa? E pangkat AX, integral E pangkat min AX, kali fungsi X, dx. Nah inilah formulanya. Ya. Formulanya ini. Jadi kalau jumpa seperti D min A kali fungsi X, pas ini D min A ya. Berarti D-nya sama dengan A, ini A. Ya. Jadi Y pangkat AX, integral E pangkat min AX melawan tanda fungsi X dx. Sudah paham? Jadi kesimpulannya di sini adalah ini ya nih. Kita pakai sini. Apa nih? A-nya 3 ya. Rumusnya apa? Jadi E pangkat AX, A-nya 3. E pangkat min AX, min 3X. Dan min AX. Berarti kalau AX, E pangkat 3X, ini min 3X. Ini fungsi X-nya. Kali fungsi X-nya, dx. Hasilnya apa nih? 1/3 min 4 min 1 ya. 1 min 1 sorry. Kali E pangkat 3X integral. Ini kalikan berapa nih? Kalau dikali pangkatnya diapakan? Ditambah. Dijumlahkan berapa? Min 3X tambah 3X berapa? 0 kan? Dx. Anda tahu E pangkat 0 berapa? 1. Sehingga min 1 kali bagi 1 bagi min 1 min 1. Ini tinggal. Oh, sorry. Min 1 kali E pangkat 3X. Integral dari 1 dx apa? X enggak? Integral dari 1 dx. Integral dx adalah X. Sehingga hasilnya adalah ini min X E pangkat 3X. Sama namanya yang tadi. Cuma agak panjang jalannya ya. Dan yang tadi kita cari, mana tadi? Ini. Sama enggak? Halo? Solusi partikular atau solusi khususnya min X E pangkat 3X. Ini yang baru kita cari, sama enggak? Tapi jalan ini nyata ya, nampak kan? Step by stepnya. Kalau tadi mungkin Anda bingung tuh. Loh, kok jadinya gitu ya? Sebetulnya itu dari turunan ya modelnya. Kalau mau realnya ini realnya. Nah, begitu juga yang ini tadi mana tadi? Yang pangkat 2 tadi. Ah nih. Wah, hasilnya ini. Ya. Hasilnya ada setengah X kuadrat E pangkat 5 ada X kuadratnya. Nah, kita lihat yang sebelumnya. Kita cari yang sebelumnya ini mana nih? Oh, ini dia. Jadi YP-nya ya, kita ambil dia dari E pangkat 5X ya. Fungsi X-nya adalah E pangkat 5X. Berarti ini apa? A-nya 5. Berarti D sama dengan A. Sama dengan 5 nak? Ya. Terus kita lihat yang apa? Atasnya. YP-nya. Nih E pangkat 5X per YP itu Y partikular. Solusi partikular atau solusi khusus. E pangkat 5X per D min 5 pangkat 2. Nah, kalau pangkat 2 gimana? Ini dipecah menjadi apa? 1 D min 5 kali 1 D min 5 kali E pangkat 5X. Gitu ya? Sama enggak? Boleh kan? Kalau masukkan 5-nya, 5 kurang 5, 0. Nggak boleh. 1/0 tak terdefinisi. Ya, 1/0 tak terdefinisi. Jadi 1 D min 5-nya ini tetap dulu. Ini kita kerjakan dulu. Ini rumus tadi itu. Rumus tadi itu apa?
seper D min A dari fungsi X apa rumus tadi? E pangkat AX apalagi. Nanti tadi. Ini nih. Seper D min A kali fungsi X adalah seper E pangkat X integral lawan tanda E pangkat min AX kali fungsi X dx. Ya, ini. Kita pakai ini. Jadi ini jadinya A-nya 5 ya. Jadi E pangkat 5X integral lawan tanda E pangkat 5X. Fungsi X ini sendiri apa? Ini fungsi X-nya. Fungsi ini fungsi X-nya. Fungsi X-nya adalah E pangkat 5X dx. Apa yang terjadi? Halo. Ini E pangkat 5X. Ini menjadinya apa nih? Yang integral. Integral dari E pangkat min 5X kali E pangkat 5X. E pangkat 0 nggak? dx. E pangkat 0 1. Ya, 1 nilainya. Jadi sini seper D min 5 kali E pangkat 5X kali ini integral 1 dx X nggak? Halo? Iya kan? Anda ini enggak concern atau gimana? Kalau ini enggak konsentrasi gimana nanti CPK kursus 3? Integral E pangkat 0 kan 1. Integral 1 dx kan X. Oke ya. Nah sekarang ini fungsi X-nya ini. Jalankan lagi nih. Ini hasilnya E pangkat. Ini A-nya 5. Berarti ini 5X. Lawan tanda E pangkat min 5X. Fungsinya nih. E pangkat 5X kali X dx. Nah ini YP-nya berapa nih? Maka solusi partikulernya adalah berapa nih? E pangkat 5X integral. Hati-hati ini. Ini kita kalikan ini berapa nih? E pangkat min 5X kali E pangkat plus 5X hasilnya apa? E pangkat 0 enggak? Hasilnya E pangkat 0 kali X dx. Betul enggak? E pangkat 0 1 ya. Belakangnya ada X nih. X dx. Nah, Anda tahu ini adalah E pangkat 5X kali tinggal E pangkat 1 dx. Ini dikerjakan. E pangkat 5X kali. Nah, ini berapa integralnya? Integral E pangkat 1 dx apa? 1/1 tambah 1. E pangkat 1 tambah 1 enggak? Hasilnya apa? Setengah X kuadrat E pangkat 5X. Anda lihat jawabannya sama enggak dengan yang tadi? Ini kan soal tadi saya jelaskan. Sama enggak ini? Nih. Halo. Sama enggak? Jadi kalau mau jalan yang realnya ini, ya. Panjang, jadi lebih panjang dikit. Kalau yang tadi pendek, tapi bingung. Ya, ini yang kalau mau realnya ini, ya. Oke? Sampai kita menemukan bentuk yang ini. Ini setengahnya terpotong. Jadi hasilnya ini. Ya. Any question so far? Halo? Pada kalau enggak, saya kasih latihan aja ya. Kalau enggak mau perhatiin, supaya Anda aktif. Sudah jelas sampai sini? Ya. Apa ya? Ini kan 2 kali ini. Oh, sebelumnya. Oh, sebentar ini. Lagi save deh. Sebentar sabar. Ya, itu ada putar-putar itu save. Enggak, bukan hilang itu sebentar. Anda lihat, keluar kan? Ini cuma sebentar. Nah, kita lihat yang tadi Anda mau lihat yang mana nih? Yang ini? Hah? Ini sudah di bawahnya. Ini? Ini yang satu akarnya sama. Ini contoh satu akar yang sama. Yang tadi terakhir itu 2 akarnya sama. Nomor 2 sama. Sama dengan A-nya. E pangkat A, A-nya sama dengan 2 akar.
dari persamaan eigennya, ya. Oke. Nah, hampir waktu kita kasih latihannya deh, tinggal 15 menit. Ya, habis ini saya kasih latihan. Sudah nih? Baik. Saya kasih latihan yang modelnya yang satu akar sama, dua aja. Yang pertama adalah D kuadrat Y per DX kuadrat min apa misalnya 268 min 2 min 6. 2 kali 6 12 ya. Oke. 2 dan 6 ini ada E pangkat 2X. Berarti ada satu akar yang sama nih. Ini nyatanya solusi ini ya. Tentukan solusi umum PD. Jadi ada YH dan YP ya. Partikular atau Y khusus. Nomor 2. Nah, lambangnya saya rubah. Y double absen boleh ya. Min 6. Y aksen tambah 9 Y. Sama dengan E pangkat 3X. Sama, ditanya solusi umum PD. Only two problem solving. Ambil saya absen deh. Ya, ini ada dua soal latihan. Yang nomor 1, dia E pangkat AX, A-nya itu sama dengan satu akar dari persamaan eigennya. Kalau yang nomor 2, A-nya sama dengan 2 akar kembar sama. Gini, kalau 1 pasti ada E pangkat 1-nya. Kali eksponensial, satu lagi X kuadrat kalau 2. Ya. Ya. Jadi biasanya cuma pakai ini kan Pak? Ini kan. Iya, 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 ya. Ini ya, cuma tambahin ini. Iya, iya. Ini solusi homogen, ini solusi khusus atau partikular. Ya. Yes. Hah? Loh, oh, cara kerja ya. Ini udah catat belum? Catat dulu.
Kalau cara kerjanya yang tadi sama, aduh, Mak, udah lupa. Ini yang 2, yang satunya nomor 2 ya. Sama yang tadi juga, yang 1. Nih. Ini contohnya. Cari homogennya sama persis sama yang tadi nggak modelnya. Cuma solusi partikularnya beda. Tapi kita pakai D ya, lebih gampang ya. Oh ya, pakai ini yang jangan pakai yang ini. Kita pakai adalah ya betul pakai yang T. Ini kan modelnya. Oh ini yang langsung tadi ya. Sorry. Model itu yang ini. Seperti ini. Mau di atasnya ya sama pakai yang putih ini. Ya, sebetulnya arahnya ke sini. Ya. Paham nggak? Saya nggak tahu. Cancel. Ini dulu, ini apa nih? Uraiannya apa nih? Min 2, min 6 nggak? Ini min 2. Berarti sama dengan 2 kan? 2 dan 6. Ada yang sama 1? Nah, berarti kan nanti seper D min 2, seper D min 8. Kalau dimasukkan 2, D ini kan A sama dengan 2, berarti D sama dengan A sama dengan 2 kan? Kalau D ini masuk 2 kurang 8, min 6. Tapi 2 kurang 2, 0. Nggak boleh kan? Jadi bentuknya nanti bikin seper, ya. Yang nggak sama diganti aja langsung substitusi, tapi yang sama, yang 0 itu yang pakai rumus tadi itu, yang apa rumusnya? E pangkat AX integral E pangkat min AX fungsi X dx. Saya tulis rumusnya. Ini ada rumusnya tadi. Ini yang kuning tuh. Tuh. Rumus yang kuning ini. Pakai itu ya. Ini layarnya jadi merah loh seperti yang kalau ini kan enggak, ini komputer saya. Komputer kampus nih kayaknya nggak bisa merah ya. Merah itu biasanya ada kabel yang longgar gitu. Emang sebelumnya gini ya? Karena ada warna pink nih. Iya, ini warna pink. Apa? Aneh. Ini tadi sudah absen sama ya. Oke, materinya ini adalah sudah masuk ke PD order 2 non homogen. Non homogen. Contoh soal.
Oke. Pak, bisa yang lagi Eh? Ya. Kamu makan apa tuh? Karena Oh, dari pagi sih. Dari rumah. Tadi itu dihitung ya. Tadi ketemu gue di. so, I'm being serious ya gitu. I'm serious right ini terus buat nikah itu yang di dari saya juga seperti itu juga bisa bikin yang kita itu buat juga buat listrik itu bisa juga punya time before. Terus I'm not truly man before kayak kepala sekarang dan ya. Jadi pakai ini. Nah soalnya tadi kita cari. Pasti jawabannya selisih kursornya mengandung X pangkat 1 enggak? Pangkat 1 kali pangkat 2 X. Apa tanda di depannya enggak tahu tuh. Yang bawahnya nomor 2 pasti mengandung X kuadrat. Ya. Ini oh ya ini saya lapor ya. Nampaknya kalau enggak mereka enggak tahu rusaknya dari biasanya Pak Hendy yang itu yang ngurus. Pak Hendy itu lulusan sastra Jepang. Dosen ini sastra Jepang juga. Jadi Anda belajar bahasa Inggrisnya enggak dihitung ya, S0 SKS. Enggak ada bahasa Inggris ya? Oh iya memang bahasa Inggrisnya di 0 SKS. Oke. Sampai selesai. Udah cari itu? Ini saya enggak aku bilang aku mimpi ya dari terus pembahasan tidak maksudnya lagi dari baik. Nanti di kerjaan di rumah minggu depan kita bahas, ya. Tapi kerjaan dulu, ya. Baik yang online juga kita tutup ini tadi absen sudah. Ini record, stop recording, stop.